Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tentunya tidak asing lagi dengan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ulama yang di situ itu nyentrik. Karena apa? Beliau selalu mengeluarkan statement-statement yang di situ itu kontroversial, berseberangan dengan statement-statement pada umumnya. Tetapi survei membuktikan semua yang dikatakan Gus Dur ini terbukti hari ini. Secara quick count, pasangan 02 yakni Bapak Prabowo dan Gibran ini unggul. Tapi kita tunggu keputusan dari KPU sebagai pemangku kebijakan untuk memutuskan siapa Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang, tentunya kan. Tetapi ini quick count ini sesuatu yang di situ itu ya ada sumber datanya dan bisa dijadikan referensi atau acuan. Ini Pak Prabowo jadi menang, bahkan indikasi satu putaran karena memperoleh dari 51% ini berarti satu putaran. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh Gus Dur ini akan terbukti bahwa suatu ketika Gus Dur berkata bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang paling ikhlas. Paling ikhlas. Ya buktinya bolak-balik nyapres walaupun tidak jadi. Nah, di ujung usia beliau akan menjadi presiden. Kalau memang betul-betul Pak Prabowo yang jadi presiden, maka apa yang disampaikan Gus Dur menjadi kenyataan. Ini loh. Ini membuktikan bahwa ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi dari Trah Wali Songo ini luar biasa. Tidak kalah dengan ulama-ulama yang berasal dari Yaman, Timur Tengah, yang mengatakan bahwa bisa mi'raj 70 kali, terus ada yang dikisahkan bisa menyetop pesawat yang sudah terbang, terus ada lagi, wah macam lah, banyak sekali doktrin-doktrin halu, tanpa bisa membuktikan. Seumpama fakih muqaddam itu mi'raj 70 kali, kenapa tidak diperingati? Terus terjadinya itu bulan apa? Kalau mi'rajnya Kanjeng Nabi kan jelas, setiap 27 Rajab ada peringatannya. Nah ini kan tidak ada. Ini kan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menjawab seumpama ditanya kapan terjadinya mi'raj 70 kali tersebut. Belum lagi para santri, santri-santri yang rajin untuk tholabul ilmi, mencari ilmu di Nusantara ini luar biasa. Bahkan ada yang merasakan lezatnya, enaknya menuntut ilmu ya, sehingga lupa untuk nikah. Itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di pondok pesantren. Dan ini ada fenomena lagi, bukan hanya Gus Dur yang mengatakan bahwa Pak Prabowo di ujung usianya akan memimpin negara ini atau menjadi presiden. Bahkan ini ada santri pada saat Pak Jokowi berkunjung ke pondok Tegalrejo Api, Tegalrejo ya, asuhannya Gus Yusuf Hudori. Di situ ada santri yang ditanya siapakah Presiden Republik Indonesia.
Padahal yang jadi itu Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini lagi dalam kontestasi Pilpres. Ini lawannya itu adalah Pak Prabowo. Lah ini santri ini malah mengatakan presidennya itu Prabowo. Nah, ternyata ini terbukti. Terus mendapatkan sepeda. Kan begitu toh. Ini lucu ini lucu. Tapi ya lucunya orang-orang pribumi ini ampuh bisa membuktikan. Tidak seperti lucunya orang-orang dari Yaman yang hanya ndawir ndabrul tanpa ada bukti. Mengatakan Fakih Muqaddam 70 kali mi'raj, buktinya mana? Tanggal berapa? Di bulan apa? Kan tidak bisa membuktikan. Seumpama ditanya, dikritisi, mereka marah-marah, terus persekusi. Sama cucu Nabi berani, ente kualat. Paling seperti itu ngomongnya. Terus mengaku dzurriyyah Nabi, mengaku cucu Nabi, tapi mereka tidak bisa membuktikan lagi. Membantah tesis Kiai Imad tidak mampu. Terus disuruh tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya itu berhaplogrup J1, mereka juga tidak mau. Dengan alasan ini dan itu untuk membenarkan. Ya sudahlah, itu memang gaya-gaya mereka. Banyak ngomong tapi tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Dan hari ini kita semua sudah disuguhkan, sudah dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka ini raja dabrul, raja dobos kalau istilah orang Jawanya. Itu. Kita dengarkan cuplikan video dari Gus Dur. Ini. Dan seorang santri dari Tegalrejo yang aslinya itu dari Pekalongan satu, yang mengatakan Pak Prabowo itu presiden, kan begitu. Mungkin Anda juga salah satu yang ikut tertawa ketika mendengar jawaban polos santri di Pekalongan ini. Bahkan, sang presiden pun tampak tertawa lepas melihat hal itu tak mungkin terjadi karena Prabowo menjadi rivalnya di pemilihan presiden 2019. Namun, siapa sangka